Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah shalah nurul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillahi ta'ala. Marilah sama-sama kita bersyukur menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah limpahkan, yang Allah telah berikan kepada kita. Wabil khusus adalah nikmatul Islam wal iman. Allah memberikan kita nikmat Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, marilah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak daripada ibadat, memperbanyak daripada kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Dan juga salah satu daripada amalan ataupun ibadah yang ringan yang bisa menaikkan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, jaddidu imanakum, aksiru min qawli la ilaha illallah. Nabi mengatakan, perbaruilah, tingkatkanlah, naikkanlah iman-iman kalian dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Apalagi kita tahu arti daripada zikir tersebut, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apalagi kita tahu maknanya daripada zikir tersebut, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tak kata sesembahan, tak kata Tuhan yang harus, yang layak untuk disembah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita berzikir-zikir tersebut dengan memanjangkan la. Jadi la-nya dipanjang ke la ilaha illallah. Ada sabda Nabi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man qala dzalikal kalima wa maddaha huddimat lahu arba'atu alafi dzanbin minal kabair. Nabi mengatakan dalam sabdanya, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah dan memanjangkan la-nya, huddimat lahu arba'atu alafi dzanbin minal kabair,
maka 4.000 dosa-dosa orang yang membaca dengan cara tersebut dosanya akan digugurkan oleh Allah. 4.000 dosa kesalahan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, macam mana kalau hamba tadi tak kata dosa, taruh kelak tak kata dosa, sedangkan dia sering berzikir la ilaha illallah dengan memanjangkannya. Maka Nabi mengatakan, jika hamba tersebut tak kata dosa, tak kata kesalahan, maka 4.000 dosa tersebut akan kembali kepada tetangganya, akan kembali kepada sanak familinya. Ini keutamaan daripada zikir la ilaha illallah, kalimat tauhid yang harus kita perbanyak untuk meningkatkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa keimanan kita ini harus dinaik harus ditingkat harus di-upgrade? Ngapa? Karena kita ini manusia biasa, bukan malaikat. Kalau malaikat imannya stabil, tidak naik, tidak turun. Nah, ngapa macam itu malaikat? Apapun malaikatnya, malaikat bumi, malaikat langit, apapun jenisnya, apapun tu gasnya, imannya tetap macam itulah, tetap stabil, tidak naik dan tidak turun iman para malaikat. Kenapa? Karena malaikat dak kate nafsu, dak kate hawa nafsu. Kalau kita banyak nafsunya, apalagi buka puasa, nafsu celimpungan, nafsu pempek, nafsu martabak, nafsu makanan ini makanan ini itu, banyak nafsunya, ujung-ujungnya sikok cuma dimakan, sisanya tidak dimakan, sisanya dibuang. Masih lemak kalau diinjak ke wong, tidak dimakan, basi, busuk makanan tadi. Apa nafsu tadi? Beli ini, beli itu, lewat depan lagi ada makanan lain, beli juga. Nah, kita manusia banyak nafsunya. Kalau malaikat tak katik nafsunya. Wajar mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak tidur, karena tak katik nafsu. Jadi wajar para malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala imannya selalu stabil karena tak katik hawa nafsu yang Allah titipkan kepada mereka. Dan juga hadirin hadirat rahimakumullah, kita ini bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi ataupun rasul, imannya selalu naik, selalu meningkat. Ngapa? Yang mendidik langsung, yang mentarbiyah langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gurunya langsung adalah Allah. Itu para nabi, para rasul yang mendidik, yang mentarbiyah, mengontrol mereka langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada hal-hal yang kurang bagus, kurang afdal, langsung ditegur oleh Allah, langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu surah Abasa wa ta'ala. Ngapa Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tidak peduli atau tidak ngagoi Abdullah bin Umi Maktum yang datang kepada beliau, yang bertanya sesuatu kepada beliau. Beliau tidak salah Nabi Muhammad, tapi kurang afdal dan beliau ada hujah juga, masuk akal juga, karena Nabi pada waktu itu lagi menghadapi pembesar kafir Quraisy. Nabi lagi dakwah, ngajak ngomong mereka, lagi ngajak mereka. Abdullah bin Umi Maktum datang bertanya, menanyakan sesuatu. Nabi tidak terlalu menggubris, tidak terlalu ngagui daripada Abdullah bin
Umi Maktum lebih mementing daripada dakwahnya kepada pembesar kafir Quraisy, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di surah At-Tahrim ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan atau meluruskan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengharamkan Nabi Muhammad SAW mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Madu kita tahu halal. Madu, apalagi madu asli. Halal, syifa, obat. Sudah halal, obat pula. Nah, Nabi mengharamkan untuk diri beliau dewe, mengharamkan madu untuk Nabi Muhammad dewe, bukan untuk umatnya. Kenapa macam itu? Coba kita jengok di surah Tahrim. Allah mengatakan, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Rasul, wahai Nabi, ngapo ente mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah? Madu halal, ngapo ente haram ke? Dengan tujuan tabtaghi mardata azwajik, dengan tujuan mencari ridho kesenangan istri kamu. Karena pada waktu itu Sayyidah Aisyah istri beliau itu tidak demen dengan madu, tidak hobi, tidak demen dengan madu. Nah, Nabi Muhammad ingin menyenangkan, membahagiakan, mendapatkan ridho bininya Sayyidah Aisyah dengan mengharamkan madu, biar Aisyah senang, biar Aisyah ridho. Ternyata tidak benar cara macam itu. Ada cara lain, ada metode lain kalau nak nyenengkan bini. Caranya macam mana? Ajak dia belanja, pasti senang. Ajak ke mall, pasti senang. Jangan mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diterapkan oleh Nabi, yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga spontan sebetulnya, ingin membahagiakan, menyenangkan Aisyah dengan mengharamkan madu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya beberapa contoh bahwa sesuatu yang kurang afdol, kurang baik, langsung ditegur oleh Allah, langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi, karena Rasul langsung dipantau oleh Allah, langsung dikontrol oleh Allah. Guru mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar iman mereka selalu meningkat dan meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, selain malaikat, selain para nabi dan rasul, kita manusia biasa, manusia awam yang imannya kadang naik, yang imannya kadang turun. Kalau kita rajin, semangat ke musola, ke masjid, ibadah, lagi naik iman kita. Lagi malas, lesu, jarang hadir, berarti lagi turun. Kadang naik, kadang turun. Tapi kita ini imannya lebih banyaklah turunnya daripada naiknya. Lebih seringlah turunnya, lebih banyaklah turunnya. Beda dengan sembako. Kalau sembako lebih seringlah naik daripada turun. Itu beda iman kita tak sama sembako. Tanya ibu tahu galau harga beras berapa? Harga ayam berapa bu? Harga ayam sekarang bu? 35? 45 lah naik terus. Cabai berapa tak tahu kita, ibu-ibu tu lah tahu yang galak belanja. Lebih sering naik, kadang-kadang juga turun. Iman kita macam itu juga, kadang naik, kadang turun. Tapi bedanya itulah tadi, lebih seringlah
turun. Maka perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah, kebaikan-kebaikan, di antaranya zikir tadi. Zikirlah la ilaha illallah, perbanyak untuk menambahkan ataupun meningkatkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir zaman, Bu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di akhir zaman itu perlu kita mengecas iman kita. Di akhir zaman banyak fitnah. Banyak fitnah, kata Nabi SAW, badiru bil a'mal satakunu fitan kakita'il lailil muslim. Kata Nabi, banyak-banyak bersegeralah untuk beramal, untuk berbuat kebaikan. Segeralah, jangan nunggu-nunggu, jangan kaget-kaget. Kagetlah besok baik, padahal pacak dia yang melakukannya. Kagetlah minggu depan baik. Yang muda tadi, kagetlah masih muda. Masih muda. Nunggu tua kalu tua. Ada jaminan apa tua yang muda ini? Belum tentu sampai itu tua. Kalaupun sampai itu tua, kuat tak badannya? Sehat tak badannya? Nah, badiru bil amal, kata Nabi. Segeralah. Jangan menunda amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapo kaget di akhir zaman, di penghujung zaman, satakunu fitan. Banyak sekali fitnah yang bertebaran yang datang kepada kita. Bahkan Nabi mengibaratkan, mencontohkan fitnah tersebut seperti potongan kegelapan malam. Fitnah tersebut gelap. Kalau gelap tidak kejingoan. Gelap tidak kejingoan. Yang mana hak, yang mana batil, yang mana haram, yang mana halal, tidak kejingoan. Apa? Gelap. Kita kira halal, haram ternyata. Kita sangka itu baik, ternyata buruk. Ngapa akhir zaman itu fitnahnya gelap? Bahkan Nabi mencontohkan dalam lanjutan hadisnya, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Banyak di antara mereka para hamba Allah, para manusia, pagi beriman, pagi bertauhid, pagi sholat, sore kafir sudah, sore murtad keluar Islam. Berarti kan waktunya sangat dekat. Tidaklah lama, pagi beriman, dia bertauhid kepada Allah, sore kafir, dia pindah agama, murtad. Ngapo? Terkena fitnah tadi, ikut fitnah. Dan kita banyak, Pak, menyaksikan fitnah itu datang kepada masyarakat kita. Apalagi kemarin kan banyak serangan-serangan kan. Ada serangan fajar, ada serangan duha, ada serangan zuhur. Nah itu serangan tadi berubah kita iman kita. Ini contoh sudah lewat sebetulnya. Serangan-serangan tadi membuat yang kita sebetulnya pilihannya A jadi B, B jadi C. Akibat apa? Serangan fajar, serangan duha. Jangan sampai kena serangan jantung kaget. No, serangan duha, serangan fajar. Sudah berubah iman kita, sudah berubah pilihan kita. Baru beberapa rupiah. Ini baru serangan fajar, serangan duha. Belum serangan fitnah dajjal lagi di akhir zaman. Dekat-dekat kiamat, fitnah dajjal datang, membawa surga, tak tahu itu neraka, bawa air, tak tahu itu api, bawa makanan, padahal itu duri. Ini fitnah dah acak kita meda ke fitnah dajjal. Bahkan yang sangat mengerikan lagi fitnah dajjal di akhir zaman kaget, dia pacak ngidup ke wong mati, ngidup ke wong tua kita, padahal itu setan sebetulnya yang menyerupai manusia, yang menyerupai wong tua kita. Ngomong kaget, wahai anakku, meloilah dajjal itu. Padahal bukan wong tua kita, itu setan yang menyerupai manusia. Peloilah dajjal itu, dia benar, dia Tuhan, dia berhak disembah. Melok kita tadi. Yang imannya tidak kuat tadi terpengaruh akan omongan wong tua kita, wujud wong tua kita. Mana tidak melok kita.
Wong tua kita ngajak pula untuk mempercayai daripada Dajjal laknatullah yang ada di akhir zaman kakek. Nauzubillah min zalik. Maka perlu dan sangat perlu kita ini untuk mengecas iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah kita ini sudah berada di hari yang ke-6 daripada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Bisa dikatakan masih awal. Masih awal 10 pertama. Bulan Ramadan kata Nabi syahrun mubarak. Bulan keberkahan. Bulan banyak barokah. Sering kita dengar kalimat barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair wa ta'ah. Nambah taat, nambah kebaikan, berarti berkah hidup kita. Nak tahu hidup kita berkah, jingok ke kehidupan kita sehari-hari. Nambah taat apa tidak? Nambah ibadah tidak kepada Allah. Kalau nambah ibadah, nambah taat, nambah dekat dengan Allah, berarti pada waktu itu kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun tidak, misal kita tadi biasa-biasa baik, nganteng-nganteng baik ibadah kita. Apa maksud Nabi syahrun mubarak? Bulan Ramadan bulan banyak barakah, yaitu di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak menyiapkan sarana-sarana ketaatan kita kepada Allah di bulan Ramadan. Ingatlah di bulan Ramadan kita lebih semangat, lebih rajin. Ya, lebih semangat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di awal-awal ini masih awal. Baik masjid ataupun musalla di awal alhamdulillah masih rami. Di sini masih rami tak Pak? Tarawihnya. Apa sudah ada kemajuan? Maksudnya maju jamaahnya. Rata-rata macam itu 10 awal rami, apalagi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu. Masya Allah itu rami. Yang tidak pernah kejingoan, ini berkah Ramadan tadi yang tidak pernah kejingoan, yang dulunya masih di dalam tanah, yang biasanya di dalam goa, di dalam hutan muncul tarawih pertama. Siapa wong ini? Tak tahu kampung lewek. Metu dari dalam tanah. Nah, cuman tak tahu kakek pas pertengahan tak tahu kemana dia. Apalagi dia di akhir keluarga lo, tahu galo bahwa bulan itu sudah masuk bulan suci Ramadan. Cuman sayangnya yang keluar dari tanah tadi, yang muncul dari goa tadi cuman awal-awal baik sayangnya. Pertengahan sudah ngilang, apalagi dia di akhir tak tahu lagi kemana. Apa dia buat kue matsuba, apa dia buat ketupat, tak tahu kakek. Nah, ini berbalik dengan kebiasaan Nabi. Berbalik dengan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Sayyidah Aisyah istri beliau, Sayyidah Aisyah mensifatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi Muhammad SAW itu lebih bersemangat, lebih rajin, lebih membara semangatnya di 10 akhir. Bahkan riwayat yang lain Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya. Berarti apa? Semangat. Berarti ini 10 akhir ini harus lebih rajin, lebih semangat. Berbalik dengan kita. Kalau 10 akhir itu malah lesu gitu. Sudah tidak semangat lagi. Berarti dari hadis tadi Nabi itu semangat dari awal. 10 pertama semangat, 10 pertengahan semangat, tapi lebih semangat, lebih rajin lagi di 10 akhir. Ngapo harapan Lailatul Qadar lebih ada. Lebih diharapkan
dapat Lailatul Qadar. Kita tahu ayatnya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, 80 tahun lebih. Kalau kita bertepatan pada malam itu lagi ngaji, Pak, seakan-akan kita dapat pahala ngaji 80 tahun. Lagi sholat malam misal, dapat pahala sholat malam 80 tahun. Lagi apa? Lagi sholawat 80 tahun. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi diborongnya galau, dia solawat juga pada malam itu, dia ngaji Al-Quran juga pada malam itu, sholat juga. Halang banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang yang bertepatan pada malam itu, malam Lailatul Qadar. Nah, dan juga ulama mengambil daripada kesimpulan hadis ini bahwa 10 akhir itu lebih diharapkan adanya Lailatul Qadar. Tapi bukan berarti malam pertama, malam pertengahan dakati, ada juga kemungkinan. Ada juga kemungkinan 10 pertama, kemungkinan juga Lailatul Qadar. 10 tengahan juga ada kemungkinan. Tapi nyingok dari hadis ini 10 akhir itu lebih diharapkan datangnya Lailatul Qadar. Kemudian setelah kita mendengarkan hadis ini bahwa Nabi lebih bersemangat mengencangkan ikat pinggangnya di 10 akhir Ramadan, kage ada yang pemikirannya cuma setengah, otaknya cuma setengah, ataupun otaknya didengkul. Oh, kalau macam itu aku nak 10 akhir be sholat kage. Sekarang ngilang dia. 10 pertengahan ngilang juga, kaget 10 akhir be. Lah salah juga macam itu. Nabi itu lebih semangat. Bukan semangat itu cuma 10 akhir baik, bukan datangnya 10 akhir baik, bukan ibadatnya 10 akhir baik, dari awal, dari tanggal 1 kemudian pertengahan kemudian akhir. Itu hadisnya macam itu memahaminya. Bukan ngambil 10 baik. Nabi itu memang lebih semangat. Sebelum-sebelumnya juga semangat, tapi lebih dan lebih membara semangatnya di 10 akhir. Dan juga kebalikannya, seandainya ada yang memahami awal-awal belah, salah pula. Ya semangatnya di awal baik puasanya ataupun tarawihnya. Dan itu ulama mengibaratkan bahwa orang yang memperhatikan dan bersemangat di 10 akhir daripada bulan suci Ramadan ibarat balapan, baik itu balapan motor, balapan mobil, balapan sepeda dan lain-lain. Coba kita pikirkan, ulama mengibaratkan seperti balapan. Taruhlah balapan motor, tinggal 1 lap lagi, tinggal 1 putaran lagi, sedangkan kita ini ada di belakang atau ada di tengah. Pasti kita jauh kita ini posisinya, susul. Gaspol. Biar apa? Jangan ketinggalan nian jauh. Nah, macam itu kan pasti nyengok 1 lap lagi, 1 putaran lagi. Nah 10 akhir Ramadan laju gitu gas ke. Apalagi yang di posisi dia tadi, posisi 1, posisi 2 ataupun posisi 3. Ini aku nak posisi 1 nih, aku nak juara, aku nak menang, salip. Tikungan dia nyalip nyusul, aku nak menang. Apa aku lagi posisi 2 ataupun posisi 3, tinggal 1 lap lagi, 1 putaran lagi, pasti digaspol dia. Kalau tak percaya, tanyalah Valentino Rossi, tanya. Di akhir-akhir macam itu dia pastilah. Tinggal 1 lap lagi, 1 putaran lagi, dia posisi 2, posisi 3, laju lanjak ke. Begitu juga yang posisi pertama mempertahankan posisi dia, jangan sampai kaget disusul uang, disalip uang, langsung gas juga dia. Nah macam itu juga ibarat kita di 10 akhir bulan suci Ramadan. Kita ini sudah balapan dari awal. Ini hari ke-6 balapan kita ini. Pasti kita kan ya taruhlah kita santai-santai juga kan awal-awal ini. Nah kagak di akhir kita gas ke. Ngapa kita pengen menang?
Jangan kaget slogan menang, lebaran hari kemenangan, hari keberhasilan. Coba tanya yang ngomong itu, terawihnya full apa tidak? Ngomong menang-menang be kan? Hari kemenangan, hari keberhasilan. Tanya puasa dak dia? Apa melok lebaran be? Terawih dak? Kalaupun terawih awal be apa? Nah macam itulah. Ibarat kita balapan, kalau di akhir pasti kita lebih mengencangkan gas kita untuk menang, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ataupun juga ulama mengibaratkan seperti kehidupan ini ada yang namanya husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Kalau husnul khatimah baik matinya, su'ul khatimah jahat matinya, tidak baik. Dan kita ni pengen meninggal husnul khatimah kan. Pengen meninggal lagi ngaji, lagi solat, lagi sujud. Pengen kita kada nyengok video-video kada di WA atau di mana di Facebook lagi solat meninggal. Lagi majelis taklim meninggal. Pengen kita macam itu, meninggal dalam keadaan ibadat. Dalam keadaan baik husnul khatimah. Kita berharap dan kadang kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, dan doa-doa yang lain. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika, dan doa-doa yang lain. Harapan kita kan kehidupan kita ditutup dengan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik. Begitu juga Ramadan. Pengen kita penutupnya penutup baik. Dan sayang kita nih, sayang tak tahu melok tradisi atau melok apa, kita ini pengennya penutupnya tidak baik. Dari awal alhamdulillah kita puasa, kita tarawih, pertengahan alhamdulillah masih istiqomah juga. Nah terakhir ini mulai goyang, goyang. Nak belanja lah, misal beli baju lebaran lah, buat kupat lah, buat maksubah lah, DLL dan lain-lain. Ustaz kalau tak macam itu ya tidak ada kue, ya goyo ribe. Jangan sampai ngilangnya kita tuh. Dengan alasan buat kupat, buat ini, buat itu, belanja ini, belanja itu, ngilangnya kaget sepi musola kita. Sepi masjid kita. Dan kaget kita jatuhnya su'ul khatimah kaget Ramadan kita. Sayang kita dari awal sudah membangun ibadat kita, membangun puasa kita, membangun tarawih kita. Di akhir kita tidak bagus ke. Tidak tutup dengan husnul khatimah. Nah ini berkah syahrul mubarak, bulan keberkahan yang Allah siapkan khusus di bulan suci Ramadan. Lanjutan hadisnya, iftaradhu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan, memfardukan puasa Ramadan. Jadi puasa ini hukumnya wajib. Jangan tidak puasa kecuali ada uzur yang dibenarkan di dalam syariat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan, difardukan kepada kalian untuk berpuasa. Berarti kalau tidak puasa tanpa uzur, dia sehat afiat, badannya segar, tanpa halangan, tidak puasa, dosa besar. Kalau dosa besar, kaget di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sudah diperlihat ke contoh. Nabi bermimpi. Mimpi Nabi itu wahyu. Mimpi Nabi itu perintah. Kalau mimpi kita paling mimpi kejar anjing. Mimpi kita mimpi kosong, tak kata makna. Kalau Nabi Rasul mimpi itu wahyu, itu perintah Allah. Macam Nabi Ibrahim mimpi nyembelih Ismail, itu perintah. Kaget kita ataupun ada di antara kita mimpi nyembelih anaknya, wahyu ni berarti. Dilanjakkan juga apa anak kita? Lah salah. Kita mimpinya masih belum tahu ada makna apa tidak. Karena Nabi
atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi diajak oleh dua malaikat naik bukit, naik gunung. Nabi berjalan di atas bukit tersebut, di atas gunung tersebut, tiba-tiba mendengar jeritan suara ahli neraka. Menjerit ahli neraka itu kesakitan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa mereka. Dan Nabi diperlihatkan ada orang yang digantung dengan rantai yang besar. Palanya di bawah, kakinya di pucuk. Kemudian mulutnya tadi robek mengeluarkan darah. Nabi bertanya, wahai malaikat, itu siapa? Apa dosa wong itu sehingga diazab macam itu? Kata Nabi, kata malaikat, itu adalah orang yang tidak puasa. Orang yang membatalkan puasa tanpa uzur yang dibenarkan. Tanpa uzur yang dibenarkan di dalam syariat, dia tidak puasa sengaja. Padahal sehat, padahal afiat, padahal seger, tidak sakit dia, tidak musafir dia, tidak halangan dia bagi wanita. Tidak puasa. Nah, kaget di akhirat macam itu. Taruhlah Ustaz, kaget uang tadi kok qadha. Memang harus qadha. Salat harus diqadai kalau kita tinggal. Bayar. Puasa macam itu juga, kalau kita dulu tidak puasa diqadai juga. Qadai juga puasa kalau dulu mungkin pernah kita tinggal. Atau kita mungkin dulu jauh dari Allah, jauh dari majelis, tidak puasa goyuri qadai. Tapi ingat, yang mengqadai puasa memang harus dilaksanakan, tapi pahalanya tidak sama. Pahalanya tidak sama dengan wong yang puasa di bulan suci Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya ada orang yang sengaja, ini sengaja ceritanya, sengaja tahu bahwa puasa itu wajib, bahwa puasa itu fardu, dia tahu, dia dakati uzur, dia tidak puasa, kemudian dia taubat kepada Allah dengan mengqadai puasanya, ketahuilah kata Nabi, satu puasa, satu hari puasa yang dia batal di bulan suci Ramadan, dia qadai walaupun 1000 hari, walaupun 1 tahun dia puasa, tak bakal bisa menutupi satu hari puasa yang dia batalkan dengan sengaja pada waktu dulu. Ini dari segi pahalanya, bukan nutupinya bukan, tetap tertutupi, terkodoi tetap, tapi dari segi pahalanya satu puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja, dengan pengetahuan dia, dengan kesadaran dia tidak puasa, kemudian dia mengqadai pada suatu hari, maka satu puasa tadi tidak bakal bisa tertutupi walaupun dia puasa setahun penuh untuk menutupi satu hari. Ini baru satu hari, macam mana 2 hari, macam mana sebulan wong tadi tidak puasa dengan sengaja. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam kita. Dengan apa? Dengan memperkuat ibadat kita, dengan memperkuat salat kita. Salat. Jangan sampai tinggal salat. Subuh biasa enggak tinggal. Alhamdulillah puasa ini subuh rame. Tak tahu kalau di luar Ramadan rame apa tidak. Subuhnya ada apa tidak? Rame juga, alhamdulillah. Ya maklumlah, yang namanya puasa ini kan ada sahur, jadi ada kebantu oleh sahur tadi, ya otomatis sholat ke musola, ke masjid. Penting sholat ini. Kalau kita pengen kehidupan kita baik, perbaiki sholat kita. Pengen berkah hidup ini, perbaiki sholat kita. Coba kita pikir ke Bapak Ibu sekalian, istimewanya perintah sholat itu beda dengan yang lainnya. Nabi lah langsung menjemput
perintah salat tersebut langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra wal Mi'raj mengingatkan kita akan hal itu. Peristiwa Isra wal Mi'raj terjadinya ataupun datangnya perintah salat 5 waktu. Nabi langsung datang menjemput ibadat ataupun perintah tersebut. Bertemu Allah. Bukan lemah bertemu Allah, Pak. Syai'un azim. Ketemu Allah, melihat Allah perkara yang sangat-sangat berat, yang sangat-sangat besar. Yang tahu sejarahnya ketika Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, kemudian malaikat Jibril diajak oleh Nabi untuk menemani bertemu dengan Allah. Kata malaikat Jibril, wahai Rasul, aku tidak baca, aku tidak mampu. Kalau aku maju selangkah lagi, aku hancur, aku akan terbakar. Siapa malaikat Jibril? Sayyidul Malaikat, ketuanya, pemimpin malaikat, lagi tidak mampu bertemu Allah, lagi tidak mampu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ngapo? Perkara yang besar, perkara yang hebat, ketemu Allah, melihat Allah. Dan juga di dalam Al-Quran kita tahu ada nabi yang kuat, gagah perkasa, Kalimullah julukannya, Nabi Musa alaihi salam. Hebat, nabi yang hebat, yang kuat, pengen nyingok Allah. Bisa beda, Pak? Tidak baca. Nabi yang hebat, nabi yang terpilih, Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang tidak tahu dengan Nabi Musa? Pengen melihat zat Allah, tidak mampu, pingsan. Nabi Musa diperlihatkan sedikit cahaya Allah, belum melihat Allah, cahaya Allah dititipkan kepada satu gunung, beliau melihat cahaya tersebut, pingsan. Nabi Musa. Nah, ini Nabi Muhammad nyingok Allah, bertemu zat Allah, tidak sekali, bolak-balik, naik turun kan 50 waktu awalnya. Coba Nabi Muhammad tidak naik turun, macam mana kita sholat 50 waktu sehari semalam? Baru yang pedagang tadi, yang buka toko tadi, baru ada yang beli, nah sholat lagi, tutup dulu, sholat. Sudah buka, ada pembeli lagi, sholat lagi, 50 waktu. Nah, ini berkat Nabi tadi yang tahan bolak-balik, walaupun ketemu Allah, melihat zat Allah itu perkara yang hebat, perkara yang sangat berat, tapi Nabi tahan. Untuk siapa? Umatnya. Agar 50 waktu tadi menjadi 5 waktu. Dan 5 waktu tadi masih minta diskon dari kita, masih tinggal. Subuh kesiangan, zuhur pekerjaan, asar perjalanan balik, maghrib apa? Maghrib kelesuan, isya ketiduran. Tiap hari macam itu, Pak. Tiap hari macam itu. Kaki angan-angannya, cita-citanya pengen masuk surga Firdaus pula. Kalau ada orang yang macam itu, sholat tidak, puasa tidak, pengen masuk surga, mbak kacau. Nah, ngaco dulu nak masuk surga. Sholat tidak, puasa tidak, jarang ke musola, jarang ke masjid. Jadi sholat tadi, sholat yang agama yang akan pertama kali ditanya oleh Allah. Intinya apa? Kalau kita pengen baik kehidupan kita, kesehatan kita, rezeki kita, dan galau-galaunya perbaiki sholat. Insya Allah dengan memperbaiki sholat kita, yaitu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan diperbaiki oleh Allah. Dan semua insya Allah hajat-hajat kita akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir
di musalla Nurul Iman, mendapatkan cucuran rahmat dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita, keinginan kita, niat kita, baik hajat dunia wal akhirah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi